Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, welcome back. Kita berjumpa lagi. Ya, kita sampai lagi di pembahasan kita nih. Oke, kali ini apa yang akan kita bahas? Oke. Pada video kali ini ya jujur awalnya bingung gitu mau bikin video apa gitu kan ya. Mau ngebahas apa gitu. Mau dibilang ngebahas yang terlalu ilmiah, saya tidak secerdas Akhina Husain gitu yang wah ketika mau ngebahas apa aja langsung keluar gitu di kepala. Enggak begitu, karena saya tipe orang yang kudu ada pertanyaan pematik yang kudu dipancing dulu nih akan ngebahas apa baru keluar tuh isi kepala gitu. Ya ginilah dengan kita minim keilmuan ya, tapi kita mencoba berdakwah dengan apa yang kita mampu gitu. Lantas di video ini ada satu pertanyaan yang hari ini ada seseorang yang bertanya kepada saya. Salah satu teman saya, teman perempuan yang bertanya tentang bagaimana pandangannya tentang nikah muda. Gitu. Dia bertanya pandangan tentang nikah muda itu bagaimana? Lalu saya jawab gitu kan ya. Saya sama seperti Akhuna Husain, ya Akhuna Husain Basyiban yang mengatakan bahwasanya saya nggak mendukung nikah tua dan juga nggak menolak nikah muda dan juga nggak mendukung nikah muda gitu. Yang mana patokan menikah itu bukan umur gitu. Dan saya berpegang teguh pada itu, sama sependapat dengan Akhuna Husain Basyiban gitu. Yang jadi patokan menikah itu apa? Ya kemampuan dalam menikah. Kemampuan itu apa sih? Kan di dalam hadis man istata'a minkumul ba'ah gitu. Barang siapa yang memiliki kemampuan atau untuk menikah atau memiliki keturunan, maka hendaknya falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Tapi kemampuan dalam menikah ini apa? Apakah cuma kemampuan seksual? Enggak. Gitu. Memang ketika kita membahas kitab-kitab fikih gitu, ketika kita mencari definisi nikah gitu, maka kita akan menemukan bahwasanya definisi pernikahan itu merujuk kepada sesuatu hubungan untuk melanjutkan garis keturunan, dan itu nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita bantah ya. Walaupun pernikahan kalian dilandasi oleh cinta, dilandasi oleh iman, dilandasi oleh hal-hal hujjah apapun yang lainnya, maka pada akhirnya tujuan berumah tangga itu memang adalah kembali untuk meneruskan keberlangsungan hidupnya manusia, artinya apa, berkembang biak gitu. Dan itu yang akhirnya kemudian dijadikan definisi gitu, karena itu adalah yang sangat fundamental gitu. Tapi di sisi lain itu apa sih yang harus kita bahas? Ya, yang saya katakan manistato'ah, kemampuan ini mencakup beberapa hal gitu. Satu, kemampuan dalam ilmiahnya, ya dalam kemampuan akal berpikirnya, ya ini apa, dia memiliki kemampuan yang mumpuni gitu dalam ilmu agamanya, dalam ilmu membangun rumah tangganya, dalam skill bertahan hidupnya gitu. Dia memiliki kemampuan dalam hal itu gitu. Yang kedua, dia memiliki kemampuan dalam manajemen mental gitu. Harus gitu. Apalagi ketika seorang suami dia akan menjadi pemimpin, dia akan menghadapi emosional itu nggak cuma tentang dirinya. Ya, tapi ada orang lain yang kemudian hadir kepada kehidupannya dan kemudian dipaksa untuk menjadi bagian daripada dirinya gitu. Karena bukankah daripada pernikahan itu adalah salah satunya adalah cara kita berproses untuk menemukan bagian tulang rusuk kita yang hilang gitu. Nah, lalu bagian ketiga apa? Dan usahakan kita mampu untuk menafkahi, artinya kita memiliki kondisi finansial yang cukup ya, kondisi keuangan yang cukup, nggak harus kaya, yang penting cukup. Nah, cukup itu bagaimana kadarnya? Cukup itu apakah kita harus beli mobil? Enggak. Gitu. Cukup itu apakah harus kita punya rumah yang mewah baru kita nikah, harus punya 100 unta? Oh, enggak. Lantas bagaimana kadar cukup itu? Maka saya jawab, kadar cukup adalah ketika kalian mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari pasangan kalian sesuai dengan takaran yang ada di tempat tersebut gitu. Kalau misalkan pada umumnya kebutuhan makan kalian sehari itu cukup dengan 1 liter gitu, 1 liter itu cukup, ya maka batasan cukup untuk menafkahi itu sampai 1 liter gitu. Kita lihat kepada takaran urgensi di setiap daerahnya. Oke, lalu yang selanjutnya, jadi di sini dia bertanya gitu kan, teman saya itu nanya,
Lantas bagaimana gitu? Sedangkan posisi dia siap, menurut dia siap, tapi keluarga belum siap. Lantas mana sih yang harus didahulukan? Maka saya jawab yang harus didahulukan, yaitu kembali kepada lagi keluarga. Ya karena kenapa? Satu, perempuan ini selama perempuan ini belum menikah, maka hak dia menikah atau enggak itu masih bersama dengan walinya, gitu. Yang mana bahkan ada ulama yang mengatakan beberapa wali seperti kakek, bapak itu disebut sebagai wali mujbir, yang mana bisa memaksa perempuan untuk menikah walaupun perempuan itu tidak menyetujuinya. Ya walaupun ada juga nanti pendapat-pendapat ulama yang lainnya bahwasanya seorang perempuan itu memiliki hak pilihnya lah gitu, nggak mesti harus dipaksa gitu, karena la ikrah dan tidak ada paksaan dalam agama gitu. Tapi kita tidak fokus kepada ikhtilaf, tapi kita fokus kepada ibrah yang bisa kita ambil daripada perbedaan pendapat ulama tersebut gitu. Nah lantas yang selanjutnya permasalahan apa lagi mengenai nikah. Oke, kalau seandainya kan seseorang ini memaksakan menikah, dia memaksakan menikah, oke saya bisa menikah, tapi restu itu saya dapatkan dengan paksaan. Oke, antum menikah, antum sah, antum dapat restu daripada wali orang tua. Tapi ada satu hal yang cukup berat menurut saya. Karena kenapa? Karena yang namanya suatu hal yang dipaksakan itu bukan tidak akan pernah, tapi belum mendapatkan keridhaan yang secara seutuhnya, belum mendapatkan kepercayaan yang utuh. Nah, yang mana misalkan kita menikah, ya kita menikah dengan memaksakan restu kepada orang tua, kita meyakinkan dengan berbagai cara gitu. Yang mana kita posisi usia kita muda, dan kita usia muda itu terkenal dengan usia yang labil gitu. Mau dibuka dalam kitab yang modern maupun kitab terdahulu itu dikatakan ya usia muda ini, usia remaja adalah usia yang labil gitu, yang mana emosi bergejolak gitu. Mungkin pandangan orang tua kita gitu akan menilai, oh usia kalian masih labil, kalian belum mampu memanajemen mental. Oke, mungkin kalian mampu dalam berorganisasi, dalam kehidupan kalian di dunia kuliah, dunia kerja yang lain. Kalian oke, kalian bagus gitu, kalian mampu memanagenya dengan baik. Tapi belum tentu di dalam kehidupan rumah tangga kalian bisa memanage mental itu dengan baik. Karena dunia kerja itu hanya sebagian gitu, hanya beberapa jam dari kehidupan kita gitu. Kehidupan misalnya kuliah hanya beberapa jam dari kehidupan kita, jadi kita masih mampu memanage. Tapi kehidupan menikah 24 jam kita akan bertemu dengan pasangan kita, dan kita akan menghadapi permasalahan yang setiap hari yang mungkin akan berbeda. Nah yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih mampu memanajemen mental kita dalam waktu 24 jam itu gitu. Dan sedangkan kebijaksanaan mental hati kita itu masih labil dalam usia-usia segini gitu. Tapi kalau misalkan merasa siap, ya silakan. Nah tapi kalau misalkan dipaksakan dengan kepercayaan yang belum utuh, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu ketika misalkan di rumah tangga yang sedang antum bangun, yang sedang kita bangun, kita sedang membangun rumah tangga, lalu terjadi permasalahan gitu, maka yang menjadi ada beban sosial tersendiri. Karena kenapa? Pasti nanti ada omongan gini, tuh kan nggak ngedengerin sih, makanya ketika sebelum nikah tuh dengerin kalau orang tua ngomong. Nah permasalahan itu akan menjadi beban mental tersendiri di antara pasangan, ya entah baik si laki-laki maupun si perempuan. Bukan yang menambah penyelesaian masalah, tapi justru akan menambahkan beban gitu. Tapi kalau misalkan antum menikah dengan waktu yang tepat gitu, dengan kondisi yang tepat, maka insya Allah beban mental itu nggak ada, karena antum sudah siap dengan segala konsekuensinya gitu. Dan itu sudah antum bahas bersama calon pasangan antum gitu. Tapi kan ini ibadah menyempurnakan sebagian agama gitu. Dan kita harus menyegarakan. Emangnya kita nggak mau iman kita cacat terus? Emang kita mau iman kita jelek terus, nggak sempurna? Bukan gitu konsepnya. Emang pernikahan itu menyempurnakan sebagian ibadah kita. Tapi harus kita ketahui gitu. Menikah adalah ibadah kedua terpanjang dan terlama setelah sholat gitu ya. Oke, kalau misalkan berhasil, maka ibadah kita akan sempurna sampai akhir hayat gitu. Tapi di sini ada pertaruhan. Gimana kalau misalkan pernikahan yang kita laksanakan ternyata cacat karena ketidaksiapan mental, karena ketidaksiapan keilmuan, ya intinya ada ketidaksiapan yang hadir dalam hubungan itu. Makanya pasti hubungan ibadah yang tadinya diniatkan untuk menyempurnakan justru menjadi suatu ibadah yang cacat seumur hidup. Mungkin bisa jadi ya, bohong seseorang bisa memperbaiki dengan waktu, bohong. Saya katakan bohong. Karena kenapa? Ya karena pada akhirnya manusia itu akan siap ketika waktunya siap, bukan ketika berproses. Itu aja.
Oke? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi